kamu melihat fenomena buzzer lah terutama ya. Iku ya apa menurutmu? Fenomena buzzer itu fenomena yang menurutku ya, yang berkembang di kalangan menang atas. Efeknya so nang kalangan menengah ke bawah yang mengakses sosial media. Kalau buzzer itu kalangan menengah ke atas atau sosial media, berarti konsepnya memang dari awal sejarah kelahiran buzzer itu erat kaitannya dengan dunia sosial media. Jadi ketika ngomong konsep buzzer terus dilawan sampai konsep akar rumput, ya gak matching karena buzzer itu perspektifnya wis politik, sementara akar rumput itu budaya. Ya, nah karena budaya dia kadang tidak memiliki strategi politik. Buzzer punya strategi politik untuk mengangkat isu, membesarkan isu, bahkan mempengaruhi wilayah akar rumput. Jadi 10 orang buzzer mungkin bisa mempengaruhi 10.000 orang. Jadi itu tekun. Jadi akhirnya disebut buzzer itu disebut berbahaya ketika melawan seseorang ya, dan melawan negara. Anda dulu kan pernah berpraktek juga sebagai buzzer meskipun enggak pernah. Maksudnya dalam skala yang kecil. Yo, untuk meyakinkan orang atas nilai yang tak pegang, yo mungkin. Ya itu ya. Iku akhirnya kan kita menyebut untuk hari ini kurang lebih seperti kayak buzzer kayak gitu ya. Nah, kalau menjadi seperti itu ya apa? Yo, berarti kan dia buzzer itu tidak sama dengan dia, artinya ini buzzer itu iso berarti tidak sama dengan dia itu melakukan itu karena dibayar atau karena kebencian. Iso juga karena dia berdakwah. Misal aku karena punya satu penilaian ya, punya satu nilai yang kemudian aku berusaha yakinkan kepada seseorang. Nah, cara-caraku ya disebut dakwah kan. Nah, kemudian aku disebut buzzer ya gak apa-apa. Memang kategori buzzer itu mencakup orang yang semacam itu. Pas buzzer kan artinya pendengung kan ya, pendengung. Iya mungkin ke arti iya mungkin. Buzz kan apa? Tawon gitu kan. Pendengung ya. Berarti dia seakan-akan mempunyai logika kebenaran dalam dirinya dia untuk dia sampaikan. Meskipun basis datanya juga seringkali tanpa verifikasi yang jelas. Iya. Nah, ya apa ide menyikapi fenomena itulah terutama. Kita klasifikasi dulu ya. Segmentasi yang disebut buzzer sih. Mulai dari yang tataran paling umum, buzzer yang paling umum misal dari sisi kata aja sendiri atau pengertian sendiri. Kalau misal buzzer itu artinya sama dengan mendengungkan nilai-nilai yang dianggap benar, itu bagus kan berarti kan. Berarti kita kan sedang berdakwah. Ojo ngombe sembarangan, dibuzzeri supaya gak ngombe sembarangan. Bagus. Tapi aku yakin buzzer itu tidak hanya sekedar berdakwah. Ya. Tapi buzzer itu saiki definisinya sudah masuk pada wilayah gerakan-gerakan sosial media. Wis terstruktur ya. Atau apa pakai maksudnya ini ada yang terstruktur, sistematis, disengaja untuk melakukan koordinasi untuk menyuarakan satu nilai tertentu. Entah itu yang disuarakan baik atau tidak. Nah, dia mengangkat isu supaya menenggelamkan isu yang lain atau menyerang satu personalitas seseorang. Tuh. Ada yang buzzer itu hanya sekedar tentatif aja, dia tidak tergabung dalam struktur, cuman dia terlibat dalam isu yang dibuat oleh buzzer yang terstruktur ya. Enak sih kayak buzzeri ya. Jadi artinya buzzer itu tidak
tidak cukup hanya sebagai satu gerakan dakwah atas sebuah nilai, entah itu baik atau benar, tapi akhirnya buzzer juga sangat erat kaitannya dengan dunia politik, dunia pertarungan ide, dunia pertarungan nilai. Nilai mana yang akan kau perjuangkan untuk memenangkannya. Sebagai satu sistem yang lek iso wah wonge percaya, lek iso sak dunya lah. Iku buzzer. Nah, lek menyikapi buzzer-buzzer ya. Nah, buzzer yang terstruktur dan sistematis karena bermain pada wilayah politik, ya diklasifikasikan. Berarti kan ada buzzer dari ormas tertentu atau dari tokoh tertentu, dari media tertentu, golongan tertentu, media tertentu, ya diklasifikasikan. Nah, ormas tertentu yang memiliki buzzer, buzzernya pasti akan dinilai negatif oleh ormas lawannya. Itu sudah biasa. Oh no. Nah, pertanyaannya apakah buzzer memiliki ideologi? Ya, barangkali memang ada buzzer yang berideologi dan barangkali memang tidak ada. Atau B kemudian disebut sebagai buzzer RP misalnya. Mungkin ada ya. Yang memang dia itu hidupnya hanya untuk mencari uang atau cuan dengan menyebarkan konten-konten pesanan. Barangkali itu ada. Dan saya yakin itu ada, apalagi di dunia politik kan. Kalau apa di zaman dulu kan, zaman apa ya pemerintahan Belanda ya, itu ono nggak praktek kayak gini? Ya ada, untuk membentuk pengetahuan satu lokalitas ya, satu wilayah tertentu supaya menolak raja itu ada. Biasanya media-media apa atau spot-spot yang dimasuki tuan tanah lokal, dikasih iming-iming kekayaan, yang para buzzernya adalah asisten residen gitu, yang nanti akan menjadikan orang-orang tuan tanah lokal itu sebagai buzzer mereka juga, bahwa kedatangan Belanda itu punya tujuan positif, menggantikan satu nilai-nilai yang dianggap kaku beku yang disebut nilai kebudayaan. Barangkali ada. Ono contoh kasus nggak Pak? Cerita tak tembak langsung kan soal cerita buzzer ini ono sing mbok eling. Kasus opo kayak kejadian opo sing mau kamu ceritakan di zaman dulu dan iso direfleksikan zaman opo? Zaman Belanda lah. Zaman Belanda atau mungkin 65 lah. Contoh ya. Contoh politik etis. Ya, tahun 1902 lah, 1901. Tahun 1900-an awal, kata politik etis. Itu kan berarti kan politik balas budi ya. Itu diinisiasi sampai Van de Venter. Dari namanya saja kan sudah bermuatan bahwa itu sebuah itikat baik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada kolonial, kepada Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Itu dari namanya saja kan sudah membentuk satu kuasa pengetahuan bahwa maksudnya baik. Siapa yang disasar? Para intelektual yang belajar di sekolah-sekolah Belanda. Diyakinkan untuk mendukung hegemoni Belanda, bahwa hegemoninya itu humanis. Padahal kalau kita lihat dari sisi lawannya, ya, orang yang kontra Hindia Belanda, politik etis itu ya untuk menciptakan kelas pekerja, untuk punya motif ekonomi Belanda itu. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pekerja pada sektor-sektor agrobisnis terutama, atau mungkin tekstil ya. Itu jadi yang disebut pelajar dulu itu ya, sekolah nang HBS, Milo dan lain sebagainya ya. Ya, mereka yang sekolah di situ, kalau dia pribumi ya pribumi yang akan dijadikan PNS Belanda. Nah, nasionalisme tidak dibangun di sekolahan dulu, nasionalisme itu dibangun di luar sekolahan. Jadi politik etis yang kemudian mendirikan sekolah dan lain sebagainya itu untuk kepentingan pekerjaan dan ekspor Belanda. Nah, berarti kan pemerintah Belanda membazeri, sing dijadikan ini person yang disebut buzzer itu
Ya ini yang asisten residen sampai tuan-tuan tanah, para intelektual, para pemikiran yang terbaratkan, pemikir-pemikir lokal yang terbaratkan, yang mendukung sepenuhnya kehadiran Hindia Belanda. Itu contohnya politik etis. Banyak. Contohnya tak jauh 65 malah banyak kan media. Makanya pemberedelan media karena dianggap banyak media yang menjadi buzzer untuk mengkritik pemerintah zaman Soekarno misal. Harian Rakyat pasca 65 diberedel karena menjadi buzzernya PKI misal. Tapi Ancen apa ya? Ya aku sih nggak apa ya. Nggak sebanyak kamu untuk memahami literasi sejarah ya, karena ya intinya aku lemah lah untuk literasi sejarah. Maksudnya aku aku pengen gali lebih lanjut menurut bahwa apa sih buzzer itu dalam prakteknya itu selalu merusak. Enggak, dia disebut merusak kan oleh lawannya. Iya sih, tapi untuk memaknai, ya kayak juga dimaknai logika ya. Seringkali kan dia memelintir memelintir hal-hal yang sudah menjadi fakta di akar rumput, terus kemudian dia bumbui untuk kepentingannya sendiri, gitu Pak. Nah, kalau perang nilai itu perangnya ini ya setara ya. Kalau perang nilai itu perang wacana, perang data, ya kalau pemelintiran. Masalahnya kan pada logika kekuasaan, perang nilai itu kan sama dengan upaya untuk merebut kekuasaan. Nah, merebut kekuasaan itu nggak ada kaitannya ambek wacana yang dihasilkan. Malah kadang wacana yang dihasilkan dibentuk oleh kekuasaan. Nah, setiap sejarah kan tergantung dari penguasanya kata-katanya. Ya. Ya iku apa? Ya iku hoax dan apa juga bagian dari sejarah, gak hal yang ini. Menurut temuan risetmu Wan, tentang itu tadi kekuasaan dan kekuasaan dan fakta sejarah yang seringkali memang beda ya aslinya ya. Iku bisa nggak kamu kasih contoh temuan-temuan dari status kemarin kamu ngomong sejarah ini dibentuk 80% dari kekuasaan gitu kan. Ya contohnya misal buzzer nasionalisme. Kita contoh aja, aku nasionalis ya. Tapi ada juga buzzer yang sengaja diciptakan negara untuk menjaga stabilitas dan memori penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Contohnya buzzer terkait ide atau wacana tentang bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Banyak peneliti dari luar, dari Belanda, mungkin dari Indonesia juga ya, yang menolak konsep itu, bahwa kita tidak pernah dijajah 350 tahun. Itu adalah karangan untuk supaya kita itu memahami betapa menderitanya rakyat kita, sehingga kita harus benci mati-matian terhadap pemerintah Belanda. Bisa saja karena gini, Hindia Belanda itu baru terbentuk tahun berapa? 1900-an atau 1800-an akhir lah ya. Sebelumnya belum ada konsep negara, konsepnya itu kongsi dagang kan. Iya. Pemerintahan Hindia Belanda itu baru ada 1800-an. Pasca perang di Diponegoro sekian tahun ya baru ada pemerintahan Belanda. Sebelum itu nggak ada. Kalau hitungannya 350 tahun ya sejak tahun 1600-an sudah. Tapi konsepsi penjajahan itu dimaknai sebagai pemerintah yang mengatur substansi negara, ya, sebagai apa ya, sistem untuk kekuasaan tertentu kan. Iya, jadi penjajahan itu yang dimaksud. Maksudnya ide 350 tahun itu dibuzzeri oleh pemerintah. Propaganda kebencian terhadap pemerintah Hindia Belanda. Itu dilakukan oleh pemerintah. Itu bohong. Nah, menurut saya itu bohong. Bisa jadi kita tidak dijajah selama itu dan tidak sekejam itu. Bisa aja. Tapi kata 350 tahun itu tidak valid. Tapi didengungkan supaya apa? Punya muatan positif supaya kita itu tahu dan kita itu bergerak bersama. Jadi ada kadang wacana itu digelontorkan untuk memupuk persatuan.
nasionalisme. Membangkitkan nasionalisme. Kalau nggak ada wacana 350 tahun, ya gelora nasionalisme nggak akan semasif sekarang. Karena nasionalisme kita sama dengan anti kolonial. Bukan. Seharusnya definisi nasionalisme beda dengan orang-orang Eropa. Nasionalisme orang-orang Eropa itu nasionalisme negara bangsa, untuk mendirikan satu negara berbasiskan bangsa, satu bangsa. Ya misal orang-orang Prancis, ya para keturunan dari ras Franco yang akan membentuk negara. Negara dibentuk oleh kesamaan ras orang Eropa. Kok kita beda? Kita bukan negara bangsa, kita negara multi bangsa. Orang Jerman, ya ras Jermanik yang membentuk. Iya sih. Di Eropa begitu. Makanya ada satu bangsa yang tidak mendapatkan negara di sana, yang kemudian terlunta-lunta sampai harus memperjuangkan identitasnya yang kemudian disebut sebagai ras Yahudi, sampai akhirnya memunculkan isu Zionisme tahun 1800-an sama Hazel atau siapa namanya orang Belgia. Balik lagi soal konspirasi, menurutmu apa sih konspirasi itu dan framework berpikirnya itu kayak gimana sih untuk bisa menjelaskan pada orang bahwa ini adalah konspirasi. Konspirasi kan belum terbukti benar dan salah. Iya, belum terbukti benar dan salah. Jadi cara berpikirnya ya bisa jadi benar gitu konspirasi. Ya, orang kalau berpikir ilmiah biasanya cenderung meragukan konspirasi karena belum terbukti data faktualnya, hanya analogi saja. Atau kesan-kesan yang dimunculkan dari rangkaian kejadian yang sekiranya itu mirip atau bertautan. Ya misal gini, yo wakil lah misalnya kayak bulat. Freemason. Yo Freemason, ya banyak lah. Soal Freemason, Anda kan juga termasuk meneliti banyak kan? Ya enggak lah. Enggak, maksudnya pernah ada penelitian khusus gitu kan? Enggak, serius. Paling isi kerung-kerung. Ya wis, ceritain dong soal itu. Yo Freemason misal dianggap sebagai persekutuan setan gitu. Apa punya satu klub, Sense of Divine Club misal. Atau punya, kalau di Jawa dulu ya banyak itu kelompok-kelompok yang disebut sebagai Freemason Rotary Club ya. Bahkan sekarang Rotary Club itu masih ada. Terus kalau punyanya Sultan Hamid II namanya ini Loka Pamiteran. Itu juga Freemason. Nah, ada stigma bahwa dia itu persekutuan setan. Nah, ini kan buzzer gitu. Iya. Itu jadi Dajjal misal, karena nek opo hubungannya sama Illuminati misal. Itu dari orang yang tidak mengetahui, itu kan biasanya maksudnya tidak mengetahui data ilmiahnya atau realnya. Data itu muncul dari mana? Dia hanya bisa menduga-menduga melalui informasi yang sifatnya acak, ya. Terus disatukan, tapi sifatnya itu analogis semua. Ya kok seolah-olah logis ini. Padahal kalau diteliti sebenarnya seluruh penyimpulannya itu falasi. Gitu falasi. Ya tidak solid untuk dipercayai. Rata-rata hampir semua teori konspirasi itu begitu. Tidak valid. Tapi ada juga memang benar gitu. Ya, ada juga memang benar. Ada juga dia itu kebenaran tapi dibuat seolah-olah menjadi sebuah fakta konspirasi. Padahal ada data yang jelas dan lain sebagainya. Contoh. Nah, sampai saat ini saya itu ragu kalau Hitler itu memang meninggal di Surabaya. Serius lah gue ada. Ada data. Dr. Fox namanya. Ada datanya dan tidak ada yang membantah. Ragu itu maksudnya ini, aku tidak mempercayai 100% kalau Hitler itu
meninggal di Surabaya dan tidak juga membantah 100%. Tapi ada bukunya. Siapa yang menulis? Saya dulu pas masih kuliah di S1 itu di Surabaya itu membaca itu. Disajikan melalui data yang sifatnya itu ya analogis banget ya. Tapi masih belum ada konfirmasi ilmiah. Yang mengkonfirmasi, yang membantah barangkali ya orang yang juga berwatak analogis tanpa men-track data dari buku itu valid apa tidak. Tapi sekilas ketika apa ya dibaca gitu penuh fallacy nggak di situ? Ada tampilan datanya, hanya saja kan kita tidak punya verifikasi data yang digunakan oleh buku itu. Dan sejarawan tidak pernah mengkonfirmasi data itu. Kalau dalam metodologi sejarah itu ada yang namanya verifikasi data. Nggak ada verifikasi data di situ. Artinya kan data itu cukup layak dijadikan satu informasi. Iya. Ya betul betul. Sekelas Asfi Warman Adam ya. Itu bilang begini. Nah, ini masih perlu ditinjau ulang. Loh. Tidak mengatakan itu salah. Dia masih perlu ditinjau ulang. Itu sejarawan yang banyak menulis tentang PKI kiri di Indonesia. Itu berbicara tulisan tentang Hitler itu masih perlu ditinjau ulang. Artinya kan punya kemungkinan valid. Kan? Ini menarik gitu soal Hitler di Surabaya. Dr. Fox. Bagaimana kok iso enek kapal selam ditemukan nang lautan Jawa, lautan Indonesia. Itu buatan Jerman. Ada kepentingan apa Jerman kesini pada waktu itu pas perang dunia? Ada kepentingan apa? Nah, pasal-pasal itu dikumpulkan oleh buku itu. Berdasarkan antropologinya juga. Alasannya nanggono Hitler di matinya terbakar, terus bukan tulangnya Hitler. Nah, landasan awalnya yang di Jerman. Itu fakta itu? Iya, saya nggak tahu, saya tidak sedetail itu. Tapi aku mendelok itu fakta menarik. Kalau benar ya luar biasa. Makanya gini, ada satu cerita yang memang sengaja oleh penguasa, entah itu penguasa rezim pemerintahan maupun penguasa dunia misalnya, atau penguasa penjaga ilmu pengetahuan, ya saya nggak tahu, itu membuat cerita yang benar sebagai satu fakta konspirasi. Ada yang supaya apa? Mengaburkan tingkat validitasnya. Banyak misal cerita Hindu masuk nang Indonesia, jadi kebudayaan kita rata-rata terpengaruh oleh Hindu. Nah, padahal ajaran Hindu pada saat itu ya dulu ketika misal abad 10 sebelum Masehi, abad ketiga keempat kan Hindu masuk itu memandang laut itu sebagai tempat yang ngeri, tempat iblis bersemayam. Ya. Dan puncak gunung itu dianggap sebagai altar yang suci. Makanya ada monyet-monyet yang membangun jembatan. Itu karena apa? Menghindari air ke istana Ngastinapura enggak. Karena memang tidak ada budaya bahari di India. India. Di Cina juga begitu, budaya bahari baru ada itu pasca abad ke-10. Baru ada budaya bahari. Lalu yang mengatakan bahwa bahwa budaya Hindu itu diimpor, bukan diimpor, tapi dipengaruhi oleh pelayar-pelayar dari Hindia, itu faktanya fakta yang secara konsep itu tidak didukung atas konsep kenegaraan masing-masing, konsep wilayah masing-masing. Jadi Anda secara nggak langsung ini menyimpulkan bahwa Indonesia ini ya otentik gitu. Enggak, maksudnya begini, bisa jadi yang menyebarkan, berarti Hindu tidak pernah disebarkan oleh orang India. Nah, bisa jadi kita yang kesana, kemudian kita mengadopsi, bisa jadi begitu. Sekarang candi tidak pernah ditemukan di wilayah India. Mana ada candi? Yang tahu atau budaya bahari yang paling kental ya Indonesia. Bagaimana bisa kok ke Cina
ke India di 2 jalur ini, itu semuanya kita yang dipengaruhi. Kita tidak pernah mengaruhi. Padahal kita satu-satunya negara pada waktu itu yang punya budaya bahari yang besar. Ya, itu sepakat sih. Loh. Nah, bisa jadi kan fakta yang semacam ini dianggap sebagai fakta konspirasi. Bahkan kata Hindu aja belum ada pada saat itu sebagai satu otonomi berpikir sebagai agama. Baru muncul kapan kita nggak tahu, ketika ada agama itu ya. Itu dikonspirasikan supaya bahwa untuk menunjukkan satu kredibilitas bangsa, kan? Kredibilitas bangsa. Zamannya Pak Harto misal, Pak Harto itu apakah memang benar lengsernya Pak Harto itu karena krisis ekonomi? Dibuat seperti itu, atau memang ada aktor-aktor lain, misal IMF. IMF tentu tidak mau kalau lengsernya Soeharto karena mereka. Bisa akhirnya diciptakan satu kondisi wacana supaya ini enggak, memang Soeharto lengser karena krisis ekonomi atau ketidakmampuan mereka karena pejabat yang korup untuk menangani krisis ekonomi. Bisa jadi begitu. Nah, untuk meneliti itu ya memang perlu data, kita nggak ngerti. Aku ngerti kan, itu bener atau salah ya nggak ngerti. Kalau di komunikasi sejarah ya Van, apakah menjadi jurnalis ya, terutama jurnalis sejarah ya, itu jadi hal yang sering dilakoni oleh teman-teman sejarawan terutama. Nggak sampai menulis rutin gitu untuk satu kolom tertentu, kan? Peneliti ya. Banyak ya sejarah. Ya kalau maksudnya kenapa kok di kalangan akademisi doang? Sementara sekarang kan ruang-ruang untuk mengembangkan dan menyampaikan gagasan sejarah itu kan sangat terbuka. Gak, mungkin maksudnya sama begini ya. Apakah setiap orang itu bisa belajar sejarah? Nah, bisa, sangat bisa. Tidak harus orang yang kuliah di jurusan sejarah, semuanya berhak dan bisa belajar sejarah. Dan tingkat validitasnya bagaimana? Yo, setiap orang ya punya potensi untuk belajar sejarah yang valid, tidak harus kuliah di jurusan sejarah. Hanya saja karena kita berada pada satu sistem kenegaraan di mana dituntut adanya keahlian di situ, ada tukang sejarah, metodologi. Iya, kalau sembarangan orang dianggap sejarawan, ya tidak bisa. Akhirnya tidak punya kredibilitas sejarah. Makanya ada yang dibentuk jurusan sejarah supaya ada sertifikasi yang disebut sebagai sejarawan. Nah, sertifikasi ini penting sekali sebagai penjaga kebenaran sejarah. Gitu. Apakah ada kelemahan? Ya mungkin ada. Ya. Mungkin ada para intelektual sejarah yang basic di kampus. Mungkin ada. Kita tarik nih Jombang, Van ya. Karena bulan dari ini adalah sampai Jombang ya. Iya. Yo arek-arek yo kabeh saiki dadi ketika pusher gitu. Kita tarik di Jombang, kan saiki sedang di ya hari ini kan memang ada kayak perayaan hari jadi Jombang. Ya di Tambak Beras kan. Kamu sendiri setahu saya pernah membuka arsip-arsip arkeologis ya, terutama tentang Jombang. Boleh diceritakan nggak tentang hal itu? Gak pernah, enggak. Mesti. Apa ya? Ya Jombang, api. Maksudnya apa? Yang berkaitan dengan apa? Ya maksudnya arsip-arsip. Kamu dulu kan pernah ngomong sih aksesmu di arsip kolonial untuk Jombang yang ada di mana? Leiden itu kan sempat kamu ada ini, akses, kan? Ada arsip tentang
tentang jalur kereta Jombang. Ono arsipe sapa Gosipul iki lho. Aku dikeki iki jalur kereta Jombang. Jombang Babat. Jombang Lamongan. Mau dibangun tram untuk kepentingan mungkin untuk perkebunan ya, untuk gula. Mau dibangun. Ya, ada trayeknya. Iya. Berarti sudah sempat beroperasi. Sudah sempat beroperasi mulai dari Cukir ya sampai Babat. Liwat Brantas ya, cuy. Ya nggak ngerti. Iya paling mungkin dibangun tapi jembatan. Ono memang kan jembatannya kan. Ono dah. Ono iya dibangun tram. Ya sempat aku lihat judulnya. Oh, kita buka-buka didik-didik. Berbahasa Belanda. Dulu Jombang masih bernama Afdeling Jombang. Jadi masih nama Belanda. Jombang namanya sudah ada sejak zaman Majapahit kayaknya. Pada zaman Belanda menyebutnya Afdeling Jombang. Afdeling itu setara kabupaten lah. Afdeling Jombang. Itu di zaman kolonial masih belum menjadi satu wilayah yang terpisah dari Mojokerto. Masih belum ada Bupati pertama Jombang si Aryo siapa itu? Sosro Diningrat ya, Aryo Sosro Diningrat itu. Masih belum itu. Itu kan tahun 1900-an atau 1912 kalau nggak salah. Raden Ajeng apa Raden apa? Sembulah. Sosro Diningrat ya. Dari Sedayu ke Jombang. Itu tahun 1900-an. Dari perspektifmu, kalau nama Jombang sendiri, apakah sebaiknya dimaknai sebagai lahir itu dari situ atau dari zaman Majapahit? Sebagai satu wilayah kabupaten. Ya, yang distrik Jombang ya, maksudnya yang punya otonom pemerintahan tersendiri harusnya sejak Sosro Diningrat itu baru 1900-an. Tapi kalau sejak nama Jombang itu dimunculkan ngelacai kan 1500, 1400. Itu kan? Ada nama Jombang. Jombang itu kan kalau nggak salah nama tanaman, bukan ijo abang. Kayak roh. Kalau nggak salah ya, aku nggak ngerti. Iya, duduk ijo abang. Enggak sih, itu akronim yang dibuat oleh. Ya, sebenarnya zaman-zaman PKI loh ya. Ijo itu wong agamis, abang itu wong abangan. Soalnya nanggone Banten itu ya ono jeneng Jombang ya. Nanggone ndi? Jember ya ono. Iya. Iso nama tanaman. Karena dulu biasa jenakno satu distrik dengan nama tanaman. Iso ngono, dadi dilacak sampai. Tapi kalau mau sejarah berdirinya kabupaten ya, harusnya ya mulai 1900. Sing terpisah dari Mojokerto, dari bupati pertamanya yang dari Sedayu, Gresik. Perdebatan soal nama ini kan lama banget ya, Van, terjadi nih gini ya, di kalangan intelektual atau sok-sok intelektual di Jombang. Maksudnya sing basis datanya juga by apa ya, banyak keraguan lah tentang basis datanya itu. Nah, dulu kan sempat ada memang karya dari Pak Anas sih, Bang. Iya. Kok Pak Anas, Pak siapa? Salah satu penelitinya Pak Anas. Pak Anas ya. Pak Anas itu kan beliau ya nggak berani menentukan bahwa nama Jombang atau kelahiran Jombang ini dari sejak tahun berapa. Kalau dalam perspektifmu sendiri lah, sebaiknya? Ya sebaiknya kalau nama Jombang itu kaitannya dengan sejarah berdirinya kabupaten. Saran paling logis menurutku 1900-an niku, 1912 paling atau 1912. Heeh, ditulis sampai skripsine ditulis sampai koncoku iku. Prof biografi Bupati Jombang pertama. Irma, koncoku jenenge Irma. Iya. Iku harusnya dari situ kalau mengukur sejarah kabupaten dari sejarah institusinya ya. Dari sistem birokrasinya ya kayak bupati pertama. Kalau di daerah-daerah lain, Van, rata-rata sampai nguri wangel waduh. Rata-rata di daerah lain, Van, itu nama itu terbentuknya dari nama itu timbul kan? Iya, dari nama pertama kali itu ya. Karena
kadang itu nama itu serentak. Dinamai serentak, nggak sekedar nama aja. Enggak, bukan. Kayak gitu. Ini kok misal Sultan Agung, itu menciptakan banyak nama kabupaten. Jadi misal nama satu kabupaten, itu selalu diidentikan ambek Sultan Agung. Gak iso dilacak nang buri-buri, gak iso lek gak mengacu pada toponimi yang dikeluarkan oleh Sultan Agung. Serentak dari ini nama Purwokerto sampai Purwakarta ya, Bojonegoro sampai Banjarnegara. Dilacak sampai guri-gurine mana mungkin ono, tapi hanya padanan-padanan. Tapi yang meresmikan, menyematkan nama itu menjadi satu wilayah ya Sultan Agung. Jadi angel melacak itu. Menurutku lek konsisten menang pembentukan kabupaten atau Apain? Syuting anjing. Tak kira sapa emang. Iya. Irfan. Atau wilayah, yo kudune yo sejarah institusi kabupaten. Yo ket sewu sangat. Saya sangat sih kayak. Cara kemunculan nama yo. Ya barangkali banyak nama yang muncul itu bareng. Menurutku ya. Sebetulnya insight dan perdebatan hal seperti ini kan nggak penting nggak Pak? Menurutmu penting nggak? Sing mana? Perdebatan nama ini lahir terus kapan kayak gitu kan? Iya, kepentingannya untuk validitas kan ya. Validitas ya? Iya, validitas. Atau legitimasi daerah? Ya, penting nggak tanggal lahirmu itu? Lek gawe akte, iya. Tapi masuk negara kudu duwe akte, Pak? Kak, kamu loh. Kamu penting nggak untuk mengetahui tanggal lahirmu? Iya sih. Sepenting apa? Itu setiap orang punya kepentingan masing-masing kan. Enak sing gak penting. Sing penting sejauh untuk bisa ngurus tumbuhnya ini ya. Enggak, sejauh iso bermanfaat untuk ngurus akte, iso kerja, itu penting. Tapi orang Jawa dulu memaknainya tidak begitu. Memaknainya hari kelahirannya itu ya sama dengan hari ditentukannya koordinat karakternya yang disebut sebagai weton. Ya kan? Weton piro ngono. Enak sih mikirin ngono. Kalau ditarik di perspektif kedaerahan, mesti iya, berarti hubungannya ambek karakter kebudayaan. Keberpihakan karakter kebudayaannya itu. Iya, hubungannya ambek karakter kebudayaan, identitas kebudayaan. Nah, kalau salah, biasanya para budayawan meroweng-meroweng ini kok nggak valid ini. Nah, sejarawan biasanya ngurang-ngurangnya, ini salah. Ngono toh. Kadang sejarawan juga tidak terlalu punya ideologi. Sing duwe ideologi biasanya para sejarawan yang sekaligus budayawan. Nah, sejarawan kadang gak punya ideologi kadang. Apalagi dia sing akademis, empiris. Dia melepaskan itu dari unsur ideologi. Karena kepentingannya adalah membeberkan fakta-fakta itu tadi kan. Nah, fakta yang disampaikan sejarah kadang mengganggu, benar. Ya. Benar ya. Berapa menit? 65 lumayan. Iya, terus apa naik? Dari Bazar sampai kita Jombang. Yo tak ambil gorenganku aja. Gak mau buat pendam. Iya. Ya artinya saya sendiri juga mungkin nggak terlalu memaknai bahwa latar belakang sejarah itu merupakan basis ideologis bagi saya dalam menjalani kehidupan. Maksudmu mungkin begini, tidak semua fakta sejarah menjadi dasar penentu ideologimu. Iya. Apalagi hanya sekedar sejarah nama ibu kota, ya kan? Iya, tapi sejarah agama bagimu penting. Benar. Kalau sejarah agama benar. Ya. Tapi, bagi para budayawan penting banget ya. Penting banget untuk menentukan presisi nama Jombang dan angka kelahirannya. Makanya ojo sampai yang menentukan nama Jombang. Ya, karena ini hubungannya sama budaya. Para budayawan pasti akan mengatakan begini. Ojo sampai yang menentukan nama Jombang
adalah orang sing pikiran ngawur atau orang sing hanya ingin mendapatkan proyek dari kabupaten. Ya beberapa ya. Oke. Seperti itu. No anse. Jika geger dinas pariwisata. Tapi selama ini semisal apa ya yang kamu sudah alami ya Van, riset-riset tentang sejarah itu banyak disponsori oleh siapa sih sebetulnya Van? Di luar akademisi. Kampus tok ya? Kampus rata-rata dari kampus. Kampus itu lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah kita malas-malas dong. Tapi kampus biasanya sering dosen atau lembaga penelitian ya. Itu biasanya riset sejarah ya. Atau LSM yang punya kepentingan untuk membuktikan satu fakta untuk men-track sejarahnya. Misalnya LSM yang berkutat dalam pembebasan tanah ya. Itu pasti dia berusaha men-track sejarah tanah ini piye-piye. Miliknya siapa. Itu penting. Nah, kekurangannya belajar sejarah di Indonesia itu kamu mempelajari toponimi daerah ya, nama sebuah daerah. Itu sudah kehilangan identitas kebudayaan. Jadi dianggap tidak penting tadi. Aku ini belajar sejarah apa sih kok? Belajar sejarah Indonesia gak ngarano mangan. Motifnya udah berbeda. Ya tetap sejarawan akhirnya nang bang. Ya efeknya sejarah kurang diminati karena gak langsung berefek nang mentalmu. Sing berefek nang mentalmu adalah kesuksesanmu di dalam hidup ini, menciptakan banyak peluang pekerjaan, uang yang banyak. Itu yang disebut sukses. Itu yang disebut ini hidup ya. Sementara belajar sejarah membuatmu tidak hidup. Mental tidak berada pada ruang mentalmu. Tapi fenomena kayak gitu kan hampir di semua lini kan? Iya, makanya hari ini tidak familiar belajar sejarah. Soalnya apa? Sudah dicerabut dari akar kebudayaannya. Orang sudah tidak mau memperhatikan identitas asal ya. Ideologi asal yang dimiliki satu daerah tidak terlalu diperhatikan. Ya belajar sejarah ya untuk kepentingan sesaat. Ya sekedar mengobati dahaga ilmu pengetahuan. Sekarang hubungannya ambil kebenaran kawan. Yo kan akhirnya begitu. Meskipun aku tidak percaya begitu. Selalu ada relasinya gitu ya. Iya, aku belajar sejarah ya ingin mengetahui originalitas diriku. Iya sih. Lah aku ngono ya, meskipun ya kata naif ya, kata gak mungkin ya. Tapi sih dia nek visi ngono kan berarti kan aku sih lulusan sejarah ngono. Iya lah. Cek ono cara ngono iku nek lah. Iya lek gak ngono kan izin kuliah sejarah iku ya. Anda sudah S2 ini. Anda sudah S2 masa baru sadar itu. Iya kak, sekat biyen aku kecil beranggapan belajar sejarah itu penting untuk menanamkan nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah kelahiran. Bahasanya ngene. Aja sampai kon dadi wong iku kami Londonan. Ke Belanda-Belandaan, ke London-Londonan. Bahkan aku Islam misalnya namaku Muhammad ya. Aja sampai dadi kami Araben, kami Arab. Ke Arab-Araban. Iku. Dadi napa abangan? Ya gak apa-apa juga. Wah, itu ya malah ya. Wah. Ya wis gantian. Kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Tadi buzzer nanggone apa yang mau wis gak jelas. Jombang lah. Wis gak apa-apa lah. Sekali-sekali jarang-jarang juga aku punya kesempatan untuk ngobrol dengan sampean. Sering. Kateli sering. Enggak, sing basis data deh. Ya Mas Irfan ini banyak sih ngakses
naskah-naskah dulu, naskah-naskah di Leiden juga kan Anda sering lah ngakses itu kan, jadi bisa lah dijadikan referensi berjalan ya bahasanya. Enggak patut aku jadikan referensi. Enggak patut. Iya, potong sepotong. Iya kan kamu post potong tapi kan jadi referensi gitu. Iya. Kutipan referensi lah bahasa. Siap. Sing notabene ya bisa lah mungkin kepentingan praktis di Jombang ini terutama kalau melihat fenomena hari ini ya semakin jauh gitu dari akar budayanya kita sendiri. Ya Iya. itu aja sih. Dan Mas yo awakmu butuh duit yo awakmu panggah kudu dadi menungso. sing paham Soalnya sing menciptakan alat tukar ya mending soalnya. Iya. Maksudnya paham sejarahmu lah, paham bagaimana kamu dan asalmu itu yang membuatmu ada di sini itu bagaimana itu kan. Ya meskipun nggak terlalu penting-penting amat, cuma setidaknya tahu dan masih peduli gitu. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Iki dipateni. Iya, paten.